Bapak, Ibu, dan Saudara, selamat pagi, selamat menikmati hari yang baru yang diberikan Tuhan. Mari kita menjalani hari ini melalui aktivitas kita diterangi oleh firman Tuhan. Mari kita berdoa. Anugerah dan kasih Allah Bapa dan dalam Yesus Kristus kiranya menyertai saudara. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, firman Tuhan pagi hari ini yang akan setia menuntun, menguatkan, dan bahkan memberikan inspirasi bagi kita, tertulis dalam kitab Yosua pasal 3 ayat 5. Demikian. Dumi didoksi Yosua ma tu bangsoi, manguras mahamu, hai marsugut ma bahenon ni Jahoba, akka halongangan di tonga-tonga. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, karena Allah adalah kudus, Ia menginginkan kita yang datang kepadanya dalam keadaan kudus, membersihkan diri, menjauhkan diri dari kecemaran, dari hal-hal yang menajiskan tubuh dan roh kita. Karena itu, di dalam teks kita, Yosua mengatakan bahwa sebelum Tuhan akan memberikan keajaiban, Yosua mengatakan, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib. Yosua memberi perintah ini kepada bangsa Israel untuk menguduskan diri, sebab Allah akan melakukan perbuatan yang ajaib. Bangsa Israel memerlukan keajaiban Tuhan untuk bisa masuk ke dalam kota Yeriko dan menaklukkan kota tersebut. Menguduskan diri memiliki pengertian tidak mencemari diri, tidak mencemari pikiran, tidak mencemari tubuh kita dengan perbuatan-perbuatan yang najis atau yang tidak berkenan dengan Allah. Menguduskan diri juga berbicara tentang hati atau keinginan yang selaras dengan kehendak Allah. Ialah segala keinginan kita letakkan di bawah keinginan Allah, supaya kehendak Allah yang terjadi. Menguduskan diri menunjukkan kepada prinsip bahwa Allah tidak akan bertindak dengan penuh kuasa atau melakukan mujizat untuk umatnya jikalau hati umatnya belum dikuduskan. Jikalau hati kita masih penuh dengan kecemaran, jikalau pikiran kita masih penuh dengan noda, pikiran kotor, jika perbuatan kita masih didominasi oleh kesalahan, kenajisan, dan lain sebagainya. Keinginan Allah untuk setiap umat-umatnya supaya umatnya itu tetap kudus di hadapan Allah. Kudus dalam artian bukan tidak berdosa, bukan tidak punya kesalahan, tapi kudus di dalam artian bahwa kita mempersiapkan diri kita dengan menjauhkan dari segala larangan-larangan Tuhan. Dan kekudusan Allah harus dijumpai dengan kekudusan hati kita. Sebelum kita meminta Allah untuk melakukan tindakan atau melakukan tanda atau melakukan kewajiban atau melakukan perbuatan-perbuatan yang kita dambakan dan kita inginkan dalam kehidupan kita, sebelum Allah mengabulkan doa-doa dan harapan-harapan kita harus memastikan dahulu bahwa hidup kita berkenan di hadapan Allah. Tidak mudah untuk hidup kudus, tidak mudah untuk menjadi hidup yang berkenan, karena kita masih hidup di dalam daging yang sudah tercemar dengan dosa. Tetapi bukan berarti tidak bisa. Tidak mudah, tetapi bisa. Untuk bisa hidup kudus,
kita perlu hidup dipimpin dan dituntun oleh Roh Allah melalui Roh Kudus, sehingga segala keinginan daging kita lenyapkan, dan keinginan Allah yang memimpin dan menguasai diri kita. Sehingga doa, harapan, impian kita, cita-cita kita, tujuan hidup kita dapat kita capai melalui anugerah, kasih, dan campur tangan dan pemberian dari Allah. Bapak, Ibu, dan Saudara, saya tahu pasti bahwa setiap kita memiliki keinginan, memiliki harapan, memiliki cita-cita, bahkan memiliki suatu tujuan yang pasti seturut dengan harapan-harapan dan cita-cita kita. Mari kita gapai bersama. Tuhan berjanji akan memberikannya jika kita di dalam kehidupan ini melakukan kehendak Allah, menjauhi diri dari kecemaran, menjauhi diri dari kenajisan, tetapi dengan sepenuh hati datang kepada Tuhan dengan ketaatan dan dengan kekudusan, sehingga kita beroleh kemurahan Tuhan. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita di dalam aktivitas kita satu hari ini. Marilah kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa. Kami tahu bahwa jalan-jalan hidup kami banyak kesulitan, banyak persoalan. Kami tahu bahwa harapan-harapan dan impian kami tidak dapat kami gapai oleh diri kami. Tapi firman-Mu mengatakan bahwa Engkau akan menganugerahkan, memberikan keajaiban-Mu, perbuatan-perbuatan-Mu yang hebat dan luar biasa jika kami menguduskan diri kami dan kami setia dan taat kepada. Terima kasih Tuhan, karena Kau bersama dengan kami dalam aktivitas kami satu hari ini. Dimuliakan Engkau Bapa. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih Bapak, Ibu, dan Saudara. Selamat beraktivitas dengan satu keyakinan dan kepercayaan bahwa Tuhan akan melakukan perbuatan-perbuatannya yang ajaib. Asal kita datang ke dalam kekudusan kepada-Nya. Amin. Tuhan berkati.